Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik kan? Hari ini kita akan belajar mengenai prisma dan limas. Kemarin kan kita sudah belajar kubus dan balok. Sekarang kita masuk ke prisma dan limas ya. Untuk prisma dan limas, prisma dulu. Sebelum masuk ke luas permukaan, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen atau sama dan sebangun dan saling sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi untuk prisma ini pasti alas dan tutupnya itu sama, sebangun. Jadi jika prisma itu segitiga, berarti alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Segi 5, segi 4 pun juga begitu. Itu untuk prisma. Lalu untuk limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, jika limas itu namanya limas segitiga, berarti alasnya segitiga, limas segi 4 alasnya segi 4, dan semuanya bertemu pada satu titik puncak. Itu namanya limas. Lalu lanjut ke jaring-jaringnya. Jika ini kita beri contoh prisma segitiga ya. Prisma segitiga dibuka. Yang pertama itu prismanya, lalu yang kedua ini jika dibuka, lalu yang tiga ini sudah dibuka lebar. Jaring-jaring prisma terdiri dari dua buah segitiga karena alasnya segitiga yang kongruen berasal dari bidang alas dan bidang atas. Nah, alas dan tutup tadi kan. Dan tiga buah persegi panjang terus yang berasal dari bidang tegaknya. Jika prisma segitiga berarti 3 buah persegi panjang, prisma segi 4 buah persegi panjang, dan seterusnya. Untuk luas permukaan, nah berarti seperti tadi itu kan sesuai dengan luas permukaan sesuai dengan jaring-jaringnya. Berarti 2 kali luas alas, alasnya apapun persegi panjang atau persegi atau segitiga, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Itu untuk luas permukaan prisma. Untuk luas permukaan limas, nah limas kita buka, misalkan limas segi 4 ya, kita buka, lalu berarti ada alasnya 1 dan bidang tegaknya ada 4 karena segi 4. Kalau segi 5 ya berarti bidang tegaknya ada 5. Berarti luas alas ditambah jumlah luas segitiga bidang tegak. Itu luas permukaan limas. Untuk volume prisma dan limas, nah untuk setiap prisma berlaku rumus luas alas dikalikan tinggi. Apapun itu, prisma segi 4 atau yang kita sebut balok, prisma segitiga, prisma segi 5 dan seterusnya. Jika alasnya sudah tahu luasnya, tinggal dikali tinggi, itu sudah ketemu volume. Ini contohnya. Pada prisma A, B, C, D berikut, panjang AB 16 cm, BC 9 cm, AD 4 cm. Berarti alasnya itu yang kongruen dengan tutupnya. Alasnya ABCD itu berbentuk trapesium siku-siku. Nah, kita tahu luas trapesium itu apa? Luas tambah sisi sejajar ditambahkan, lalu dikalikan tinggi dibagi 2. Berarti 4 tambah 9 dikali 16 bagi 2. 104 cm persegi. Berarti volume luas trapesium tadi alasnya dikalikan tingginya, jarak antara alas dan tutup. Berarti 104 dikalikan 6, 624 cm kubik. Kalau untuk volume satuannya kubik. Lalu berikutnya untuk volume limas.
volume limas diperoleh dari kubus, volume kubus. Nah, kalau kubus itu kita bagi 6 sama, itu berbentuk seperti limas. Nah, jadi untuk ini kubus, satu kubus ini kalau kita bagi 6 itu jadi limas. Jadi kenapa kok volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi? Diperoleh dari volume kubus. Nah, alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 10, 26, dan 24. Berarti kan yang paling panjang itu sisi miringnya 26 cm. Berarti yang kita pakai untuk luasnya alas kali tinggi aja. Volumenya 1080 cm3, sudah tahu. Tinggal dimasukkan ke volume sepertiga kali luas kali tinggi, luas alas kali tinggi. 1080 sama dengan sepertiga dikali setengah kali alas kali tinggi prisma. Kita tahu tinggi prisma nanti ketemu jadi 1080 dibagi 40, 27 cm. Jadi gitu aja untuk pertemuan kali ini. Jika masih ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan lewat japri WA Pak Julius ya. Lalu untuk kuisisnya dikerjakan, dan minggu depan kita mulai ulangan untuk prisma dan limas. Oke, gitu aja. Jaga kesehatan. Dadah.